Pekan lalu, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2025, industri perbankan dikejutkan dengan adanya kebijakan revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2025. Blade ini melarang penempatan DHE di bank non-himbara atau bank swasta dan memusatkannya hanya pada bank-bank himbara atau BUMN. Lalu apa permasalahannya? Hai Infobankers, kembali lagi di program Belajar Uang bersama saya Shanandra Naila. Bank non-himbara dilarang kelola DHE sebagai kejutan. Persoalan ini secara dalam dikupas oleh Eko B. Supriyanto, pimpinan redaksi Infobank Media Group. Dalam tulisannya berjudul Terlalu, Bank non-himbara dilarang kelola DHE, langkah mundur, tata kelola ekonomi Indonesia. Dalam tulisan tersebut, Eko mengatakan, dengan adanya aturan tersebut, maka bank-bank milik negara atau himbara akan memonopoli pengelolaan dana hasil ekspor atau DHE. Bank non-himbara yakni bank swasta, BPD, dan asing diharamkan kelola DHE. Menurutnya, ini langkah mundur dalam tata kelola ekonomi Indonesia. Walaupun alasan dibalik aturan itu adalah untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan likuiditas falas domestik. Mengapa dinilai sebagai langkah mundur? Karena dibalik narasi optimalisasi dan penguatan tata kelola tersembunyi bahaya besar, yakni monopoli, inefisiensi, dan langkah mundur dalam tata kelola ekonomi Indonesia. Sebelum adanya sosialisasi aturan tersebut, eksportir memiliki kebebasan untuk menempatkan dan mengelola DHE di bank pilihan mereka, baik BUMN maupun swasta. Kini kebebasan itu direnggut. Pilihan dipersempit hanya pada bank-bank himbara. Mengapa pemerintah demikian kalut soal DHE ini? Sejak aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam berlaku, sebuah paradoks memilukan terpampang nyata. Ada devisa masuk lalu lenyap dari sistem keuangan domestik. Menurut data Biro Riset Infobank, pada bulan Maret sampai dengan September 2025, rata-rata 66% dari hasil ekspor SDA non-migas langsung dikonversi ke rupiah. Dan hanya sekitar 1/5-nya yang bertahan sebagai falas di rekening khusus. Aliran ini bagai menimpa air ke ember berlubang. Cadangan devisa sulit terkumpul. Pasar falas domestik pun dangkal. Rupiah senantiasa rentan karena pasokan falas terbatas. Sementara arus modal keluar atau outflow melalui other investment terus menyengkram. Apa yang diharapkan dari DHE? Penguatan cadangan devisa operasional. Nah, dengan wajib simpanan 50% dalam falas di himbara, secara mekanis pasokan dolar dan falas lain dalam sistem perbankan domestik akan membengkak. Juga diharapkannya akan terjadi pendalaman pasar keuangan yang ambisius. Inovasi penerbitan SBN falas domestik patut diapresiasi. Ini adalah upaya pertama yang serius untuk menciptakan instrumen investasi berdenominasi falas dalam negeri. Selain itu, diharapkan akan terjadi efisiensi dan sentralisasi pengawasan, memusatkan aliran DHE SDA yang masif hanya pada beberapa bank himbara, mempermudah tugas Bank Indonesia. Pengawasan lalu lintas devisa menjadi lebih fokus dan terpadu. Bahkan, ada insentif untuk penggunaan falas domestik. Nah, dengan memperbolehkan penggunaan DHE falas untuk modal kerja dan pengadaan barang tanpa syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang ketat, pemerintah memberikan fleksibilitas baru bagi eksportir. Apa implikasi negatif ketika melarang bank non-himbara? Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, setidaknya ada 5 hal. 1. Kebijakan ini adalah bentuk sentralisasi yang berlebihan, memusatkan aliran devisa hanya pada bank BUMN. Berarti menciptakan monopoli baru dalam sistem keuangan. Monopoli
jarang membawa inovasi atau efisiensi. Justru, ia sering menjadi sumber inefisiensi, biaya tinggi, dan layanan yang lambat. Ada risiko inefisiensi dan moral hazard. Implikasi negatif kedua, kebijakan ini mengabaikan peran bank swasta. Bank-bank swasta nasional memiliki kemampuan treasury, jaringan internasional, dan layanan falas yang kompetitif. Mereka telah lama menjadi mitra eksportir dalam mengelola risiko falas dan kebutuhan modal kerja. Dengan meminggirkan peran mereka, pemerintah tidak hanya melemahkan sektor perbankan swasta, tetapi juga mengurangi pilihan eksportir yang bisa berujung pada meningkatnya biaya transaksi dan berkurangnya fleksibilitas. 3. Wacana pengawasan yang lebih mudah adalah ilusi. Pengawasan yang baik seharusnya tidak bergantung pada pemusatan dana, melainkan pada sistem pengawasan yang transparan, teknologi yang mumpuni, dan regulasi yang adil bagi semua pelaku. Nah, jika Bank Indonesia kesulitan mengawasi bank swasta, maka yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasannya, bukan dengan memusatkan dana pada segelintir bank. Karena kebijakan ini justru mencerminkan kelemahan otoritas, bukan solusi. 4. Ada risiko politisasi aliran devisa. Dengan memusatkan DHE di Bank BUMN, terbuka peluang besar untuk intervensi politik dalam alokasi dana. Apakah dana ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang tidak efisien, atau untuk menutupi masalah likuiditas BUMN tertentu? Transparansi dan akuntabilitas menjadi taruhan. Dalam ekonomi yang sehat, devisa seharusnya dikelola oleh pasar dengan prinsip kompetisi, bukan oleh kepentingan politik. 5. Kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat desentralisasi dan kemandirian ekonomi. Indonesia seharusnya belajar dari sejarah. Ekonomi terpusat hanya menghasilkan inefisiensi dan ketergantungan. Eksportir sebagai pelaku utama perdagangan internasional seharusnya diberi keleluasaan untuk memilih mitra keuangan terbaik, bukan dipaksa untuk mengikuti kehendak birokrasi, sebab ada risiko peningkatan beban dan distorsi bagi eksportir. 6. Ada potensi pelarian modal terselubung. Eksportir yang cerdik mungkin akan mencari cara untuk menghindari aturan ini. Misalnya, dengan under-invoicing, salah klarifikasi komoditas, atau memutar dana melalui entitas di luar negeri. Pengetatan di satu pintu bisa memicu kebocoran di pintu yang lain. Apakah mesti monopoli? Harus diakui, kebijakan ini punya tujuan baik. Namun, cara yang dipilih justru kontraproduktif. Alih-alih memperkuat, kebijakan ini berpotensi melemahkan daya saing eksportir, mengurangi inovasi perbankan, dan menciptakan risiko sistematik baru. Pendek kata, sentralisasi di Himbara berisiko menciptakan monopoli de facto dalam pengelolaan DHE. Narasi kedaulatan devisa dan optimalisasi SDA untuk rakyat kerap mengiringi kebijakan selama ini. Namun, bisa jadi itu adalah kedaulatan semu. Kedaulatan sejati terletak pada kemampuan mengolah biji menjadi baterai, kelapa sawit menjadi biodiesel mutakhir, bukan sekedar menahan dolar dari ekspor biji dan CPO. Kebijakan monopoli DHE oleh Bank Himbara adalah permainan finansial atau financial engineering, bukan terapi struktural. Ia mengobati gejala atau kurangnya falas, tetapi mengabaikan penyakit utama, yaitu ekonomi yang masih terkunci pada ekspor bahan mentah dan belum mengalami transformasi hilirisasi yang mendalam. Jangan lupa amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemanfaatan SDA untuk kemakmuran rakyat tidak akan terpenuhi hanya dengan memarkir devisa di bank BUMN. Indonesia tidak boleh terjebak dalam nostalgia sistem terpusat yang justru akan menjauhkan kita dari visi Indonesia Emas 2045.
Kita dorong tata kelola ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berpihak pada kemandirian, bukan pada monopoli. Menurut Eko, pemerintah seharusnya fokus pada menciptakan insentif, bukan paksaan. Misalnya dengan memperbaiki iklim investasi, menyediakan instrumen keuangan falas yang menarik, dan memastikan sistem pengawasan yang adil dan transparan bagi semua bank. Monopoli bukan jawaban. Kompetensi dan kebebasan memilih adalah kunci kemajuan. Bagaimana pendapat Infobankers? Tulis di kolom komentar ya. Mau belajar tentang ekonomi, keuangan, dan perbankan? Jangan lupa follow kita ya.